Pemirsa, sejauh mana eksekusi sita aset dari petinggi PKS oleh Fahri Hamzah? Telah hadir di studio kuasa hukum Fahri Hamzah, Bapak Mujahid Al-Latif. Selamat malam Pak Mujahid. Selamat malam Mbak. Apa alasan dari klien Anda sampai mengajukan surat permohonan sita aset kepada PN Jaksel? Jadi terima kasih, perlu saya jelaskan bahwa sebelum kita mengajukan permohonan sita eksekusi, sebelumnya telah didahului oleh langkah-langkah pertama. Setelah ada putusan pengadilan, kita mengirimkan surat kepada para tergugat atau para termohon eksekusi agar secara sukarela melaksanakan seluruh amar putusan pengadilan. Dalam 2 kali surat yang kami kirimkan, sama sekali tidak ada tanggapan. Karena itu kemudian kita mengajukan surat permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan atas dasar surat yang kami ajukan tersebut, kemudian Ketua Pengadilan Negeri memanggil para tergugat, para termohon eksekusi untuk datang ke pengadilan untuk diberi peringatan atau unmanning agar mereka bisa melaksanakan putusan. Dalam 2 kali panggilan itu juga mereka tidak datang tanpa alasan yang jelas. Karena itulah pada tanggal 22 kemarin menurut hukum acara kemudian kita melakukan lanjutannya, dalam arti kita menyampaikan surat permohonan sita eksekusi. Nah, baik. Silakan. Ya, tapi kemudian dari kuasa hukum PKS menyatakan sudah mengajukan penolakan sita siang tadi ataupun Selasa siang. Bagaimana tanggapan kuasa? Sama sekali kami belum dapatkan informasi itu. Tapi putusan pengadilan yang kami ajukan permohonan sita eksekusi adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Inkrah van geweest. Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap itu sudah bisa dilaksanakan putusannya. Meskipun katakanlah di dalam berbagai media saya melihat mereka mengatakan kami sedang mengajukan upaya hukum luar biasa dalam arti PK. Silakan mengajukan PK sebagai hak hukumnya, tapi itu sama sekali tidak menunda atau tidak menghalangi untuk pelaksanaan putusan. Nah, aset yang disita ini apa saja? Apakah aset pribadi dari tergugat ataupun aset lembaga? Yang kita utamakan di sini sebetulnya adalah aset pribadi. Jadi para tergugat atau termohon eksekusi ada sejumlah 5 orang yang sudah disebutkan tadi. Itu sudah kami identifikasi, ada sejumlah total keseluruhan ada 8. Di situ ada berupa tanah dan bangunan, ada juga berupa kendaraan bermotor, termasuk yang terakhir kami juga mencantumkan gedung tanah dan bangunan DPP PKS. Yang saya kira secara umum kita ketahui lokasinya di mana dan itu adalah ditempati oleh PKS selama ini. 8 item yang disita ini berjumlah ataupun senilai dengan 30 miliar itu? Buat kami, hak klien kami adalah 30 miliar. Kalau seandainya ujung dari proses sita eksekusi ini, katakanlah angkanya setelah dilelang nanti melampaui angka 30 miliar, itu bukan hak kami. Hak kami hanya sejumlah 30 miliar. Itulah yang harus dibayarkan kepada klien kami. Apakah ada jalan lain ataupun alternatif lain yang akan diajukan oleh kuasa hukum ataupun dari Fahri Hamzah sendiri? Kami berharap sambil ini proses berjalan, tiba-tiba misalnya mereka menghubungi kami atau menghubungi langsung klien kami, Pak Fahri. Saya kira itu tidak perlu dilanjutkan, nanti kami akan segera selesaikan. Itu jauh lebih baik. Tapi sampai sekarang apakah ada komunikasi seperti itu? Tidak ada. Sejak kami mengirim surat yang saya katakan tadi kepada para tergugat atau pada termohon eksekusi, sampai pada detik saya hadir di studio ini, tidak ada sama sekali komunikasi dengan mereka. Dari 5 tergugat? Semua yang tidak ada. Dari lembaga ataupun dari PKS-nya sendiri? Tidak ada, baik itu prinsipal dalam arti 5 orang tersebut, ataupun kuasa hukumnya, ataupun secara kelembagaan partai sama sekali tidak ada komunikasi dengan kami. Eksekusi sita ini artinya berdasarkan putusan pengadilan nantinya kapan akan dilakukan? Jadi ada tahapan yang harus dilakukan oleh pengadilan berdasarkan surat yang kami ajukan. Ada sejumlah aset yang kami data di situ yang kami serahkan, kemudian nanti mereka akan melakukan verifikasi. Setelah mereka melakukan verifikasi, tentu saja pengadilan nanti misalnya menemukan atau di gedung atau tanah dan bangunan di tempat X misalnya. Nanti mereka setelah pasti nanti akan buat di situ misalnya tanah dan bangunan ini dalam sitaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan putusan nomor sekian sekian dan seterusnya. Nah, lanjutan dari situ tentu tidak langsung diserahkan kepada kami, tapi nanti akan dilakukan lelang melalui lembaga lelang. Timelinenya setelah tanggal 22 kemarin mengajukan surat permohonan itu nanti sita eksekusi. itu kami serahkan sepenuhnya kepada pengadilan. Nanti pengadilan yang akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Oke, Pak Mujahid, kita lihat bagaimana respon dari PKS dan juga tergugat. Apakah akan kemudian menjalin komunikasi dengan Fahri Hamzah ataupun dengan kuasa hukumnya? Kita lihat saja nanti. Mudah-mudahan babak akhirnya akan happy ending. Oke, baik Pak Mujahid, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini.